أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن وأشرف وأوضح من الكل، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu, bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan, hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut, hingga jujur mulut berkata: raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah, inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan sugih. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap behuma, inya tetap betoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar begamak siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren al ilmu nurun,
ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baikan, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, kuciak hancur, tereplek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung beri amplok pa pulang, bau ucap pa pulang. Jangan jara paman lama urut ulun jarak ndak Sidin, tereplek kamar Sidin hancur, ganti ikan dah. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah, beda lawan kekanak-kanak nang kada pahamnya, kada paham bang, lalu kada kau jawab. Jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah, apabila berilmu paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu, kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah, lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu man dana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi amalan cagar sango imbah inya mati. Itu orang nang selamat, itu orang nang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beruntung,
orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah, nafsu ini sama tahu dah kita. Nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngarannya. Dan nafsu itu ngetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang maatur kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Moh ayo ikam Tuhan bari ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Moh, ini jahatnya nafsu. Karena inya sifatnya kenakalannya ana rabbukumul a'la, inya nang maatur bukan inya nang diatur. Pokoknya apakah hendak inya harus jadi, apakah hendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bemamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi tu nafsu tu. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendaknya, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julon semalam di majelis, kalau orang kota itulah bepender lawan orang desa, ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa ini nyaman. Nah orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salahnya. Gampang kita ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang, itu pandangan. Lalu behual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mak. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mak? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abut nek ngalih. Amun nang tadi kita balakan nyawa nyaman aja jua, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang mintu jua nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madahkan nyawa nyaman, syukuri dulunya kebujangan nyawa. Nah tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih, ujar orang sugih kita takone kayak apa geh? Dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita.
Karena diterimanya pendapat kita, siapa itulah nafsu. Inya tahunya sugih nyaman, miskin itu kada. Nah, itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung, hamok membaukan parang. Itu nafsu tak? Nah, jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa gerang nang dikaji, membunuh nafsu. Ini pang nang dikaji nafsu ini nah dimatii. Kayak apa guru jar mematiin nafsu. Nah, mematiin nafsu, ulama telah berkata, qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan, nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisi apa-apa. Nyawa kada ada bisi apa-apa, kada ada kelebihan di awak nyawa tuh kadeda. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih. Bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih asa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit, sugih lah. Kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan, siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dah mau undang tamu nyawa seminggu. Ini Nabi Sulaiman banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman bapangantenan undangan. Napa? Makannya sangat siap seberatan makanan, bluk tagoknya. Adakah lagi jinya? Takajut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman kada kanyang jakah? Ini sepertiga jahannya rejinya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk, bukan ulun, bukan ulun. Rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, nang anum-anuman bah rasa bungas muha tuh nang dibujurlakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya napa karena muha menek bau mahong menek tahu kalau menek. Namun kada suah melihat menek, coba mengocok dulu gitu, melihat tuh menek kada daharaganya.
rasa. Bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa, lalu timbul permintaan, nah ini nafsu nih. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak, namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harat, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak, ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah, maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan. Nah ya kalah hidup kelak. Memandang diri alim, nah hidup kelak. Memandang diri sugih, nah hidup kelak. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah dimatii, kayak apa cara mematiinya? Jangan dianggap beisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa, nah kada bisa apa-apa. Nah jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis talim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu diantaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya sendiri. Itu nang lulus, itu nang wisuda hakiki. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus saja koyo, bulan Ramadan boleh ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo bana sudah. Oh duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur jua pang jurang. Bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa? Ingat di pesantren nya bisa segalanya. Kedua nih orang menagur bujur jua. Bacaannya bagus, paseh, bujur aja jua. Sembahyangnya pas saja, tapi inya belum memati nafsu. Inya masih merasa harap, inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus ya nang lalu tuh mudik kayak istawu udah istawu sufufukum udah di hulu sungai nih cakap bahasa Banjar rejekin gak ada apa juga, ratakan sop kok. Nah selesai yang istawu sufufukum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Ada paham ya kai? Iya, kadang-kadang karena merasa harat, merasa hebat, menampilkan, melihat taknya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kamu ngalih nggak ada digaru, no,
Hanyar bisa sedikit belajar bahasa Inggris, balik ke rumah good morning Fafi. Nang abah ni orang kada sakulah, nangaran inya gatal nya gatal. Good morning Fafi, jurai jesidin di got banyak nang kuning. Nah cur jesidin ini gatal karenanya belum membunuh nafsunya, rasa harap, rasa hebat, kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung, ya Allah baca doa tapun-tapuntal. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nang kuitan. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di peimaman, atau nelpon nano ketua langgar kenalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal anak menampilkan tuh gatal benar. Gatal tuh bang. Oh ngambilanya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa gatal kada di Garuda ampe. Nah itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari rigat menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah lagi. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti inya. Ini hawa nafsu mati nih dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmatnya. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama penyinggungan. Nah hanyar di pender orang, pada orang kada menuju seorang juga nyomajer ndak aja, nyonyinggong ndak peleng neh aja. Penyinggungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini tebarongan kada sembahyang. Bah guru tu jar manggong dah ajar. Padahal sidin kada tahu kada lawan itu. Kenal kada berdapat kada ngarannya jak kada tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya Allah kada ada istilah jua menuju siapa kada dah. Oh hamburai uyah kenapa deh? Wah guru tuh jar monting unda kada ada. Majahatnya bang sangka jahatnya madahkan orang istilahkan mahambur uyah kodenya kada ada. Orang merangut hamok, padahal muhanya dasar kayak itu aslinya tuh ini kada pernah senyum. Udah nyojor menawai nyawan senyum nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa nono. Kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti. Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih lagi. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah tuan guru datang sarwan, anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ.
kada beadab lalu lewat tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Orang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol apa namanya ajar? Apa aja namanya? Itu kada beakhlak kampung di sini jar. Neraka sebertahan. Apa? Mun bertahan neraka jenang bini teh buat ulun kada ikam kada jar. Nah. Hah? Iya kah? Iya kada? Nah, jadi 1, 2 sekolah hadir di majelis. 1 membunuh nafsu agar merasa tawaduk, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. 2 wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, 1 keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati itu sudah nafsu. 2 wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anum tambuk oon, coba kita membungolakan kesah diri kita nih, dasar bungol. Lagi anum kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus bercari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota jangan dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihati peti besi, berapa bertambahnya. Gelati rekening, berapa bertambahnya. Itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang unda gawe. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, duit masih git gitu toynya. Nyasal sugih. Kada begaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya. Itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke cari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Wah, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila mengambil duit masjid sugih trak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda menyama ambil nang sandal ini kau unda jual kena larang. Anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat unda mengambil sandal ini nah berdosa kah kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosakah kada, ini pahalakah kada, bukan sugih bukan miskin,
bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahala ka dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan, astagfirullah, astagfirullah, bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga bungol kurang ya, nah bungol jinya ya. Nah jangan mamanya aja tahun ini manya kita jakat tapi buhujung manya aja kada buhujung apa jauh manya makan anu lohan tiap hari, anu arwana tiap hari, kada buhujung nang apa ilah aja bungolnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa, ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, nih awak, ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapacol, lampunya pecah, businya terhambur, beranikah kita membulikan? Jersidin naninya jasad kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekalinya kita membawa ke lain yang nang meranjah pohon. Malam minggu kemanakah? Nenek membawa kendaraan nang salah nek. Semakin dingin, semakin malam. Juremun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kada kebaikan. Bulik matarakan, anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih kayak apa? Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng ngurang, suah mengucik kemaluan nurang. Tangan burit turang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan ancil mandi, tangan mengocok. Tahangkop pulang nang bendan ini kapuhon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya Allah. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota, jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai nih, jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau tuh menangis dulu, ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak.
kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi betuyuk, belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun juai nang salah, ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang bawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah Tuhan dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut, melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sangu bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada sedikit lagi betuyuk kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juai nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah Tuhan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun na salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib, berbuka, imbah isya, imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah, terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah, Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjarnya. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan atau apakah kada tahu juga. Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang subuh. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Siapa? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis eko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi eko pulang ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbak sudah Sayyidina Umar memulai sekalinya bilang hampir sama kahan. Bujur jawab ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak berokok tuh dua bilah ya. Babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kada harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. Dua, jangan pernah melupakan menghitung dosa.
Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih kayak apa caranya sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama hadir di majelis ada masuk di kepalanya ini berdosa kada. Ini gunanya wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama, nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi jamat sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 0 tahan 3, nah 15 tambah 3 18 apa tuh, nah 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja, sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun mengaku salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian ya Allah ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan benar ini jar. Salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Dekum ya. Dekum. Jangan. Ya. Bilang 5 menit pengantut. Menyambat ya pengantutan menaneh jan salinya inya ada belum 5 menit dagum. Sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum uma samut tegana sebertana. Untung mbah diitihi kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaqu, orang bungul nang balum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang balum mengerti ilmu walau hadir di majelis, man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu, ada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atsba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka ianya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk, hayal aja, mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati minta ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa.
Bahkan ketika kita mencari kesugihan, kita kadang pernah menanyakan ini dosa apa kada. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan, salah kan. Nah, sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada ya kita, walaupun kada berduit. Ini salah kada ya kita, walaupun mungkin itu beban bagi kita, tapi yang penting kada salah. Tuhuk sudah dosa kita gawi banyak sudah. Bebinian nang dahulu bebuka aurat. Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun, jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan, minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu, kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang, maklumlah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang aja no, bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan. Nah kutang tuh bebayanya, jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat ini. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok sebarataan bisa. Maka pulang beristilah, pulang mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Nah, ya Allah, gulu, nah tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati Jogui jataranjah hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah, bataranjah beca astagfirullah di sidin. Makanan diranjah polisi pulang. Oh, kasihan polisi. Lagi main SMS diranjahnya. Nah, kita nih mati, Bang. Jaka kada mati ayo ja. Kada perlu mikirkan dosa. Bapak jo mikirkan dosa. Mati, kita bukan orang pertama nang mati. Jika kita nang pertama nih kerja matiannya belum, lalu jar Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita bujur jual kerja matinya belum, bujur mungkin ragu. Ini kita bukan orang pertama nang mati, berarti mati itu bujuran. Kampung kematian kula mati bujuran, sekalinya mati bujuran. Kada encan jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati, bolehlah ragu. Dan yang kedua, kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup, boleh jadi giliran abah, atau hanya kita. Nih abah mati, Kai mati, Dato mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita tunggu lagi. Nah astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik mau membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahimi. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa butir. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, imbahnya bewirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat.
Yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil adzimi. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu, berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita, lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau, pesantren itu diakui dalam dunia pendidikan yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri, bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu, kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan, mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis, paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat.
Mereka tidak lagi mencari miskin jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih telah bisa mengatasi kemiskinan, kada harus sehat telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini kita menjulung anak kita sekolah di agama, khususnya makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya nak ikam sekolah, ikam belajar apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Ya, karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab.